Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di aplikasi fisika kesehatan dan biokimia tentang proses homeostatis ya. Dan juga nanti saya akan sedikit singgung ya, tidak banyak di homeodinamik. Nanti kita akan lihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada pasien pasca persalinan ya. Maupun dalam persalinan juga ya, apa yang akan terjadi pada tubuhnya ketika peristiwa proses homeostatis itu terjadi ya. Jadi yang akan kita lihat di sini objektif perilaku mahasiswa, kita akan lihat yang pertama, mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan tentang proses homeostatis. Yang kedua, mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan tentang proses homeodinamik ya. Yang jelas ya, ketika kita membahas statis dan dinamik, maka kita akan melihat bagaimana kejadian yang ada di tubuh kita itu, baik itu secara statis itu dalam arti diam, dinamik itu dalam arti bergerak ya. Jadi akan kita lihat dalam dua sisi. Nah, ini referensi yang kita gunakan. Silakan nanti lihat ya. Ini kita mulai. Pada saat tubuh akan terpapar dengan berbagai stresor ya. Stresor itu artinya adalah pengaruh. Pengaruh itu ada dari dua sisi. Yang pertama kita kenal dengan pengaruh eksternal, jadi ada pengaruh dari luar, misalnya pengaruh suhu ya, pengaruh lingkungan ya, atau pengaruh stimulus yang didapatkan oleh tubuh. Nah, itu dinamakan dengan pengaruh eksternal. Maupun ada stresor yang diakibatkan oleh pengaruh internal. Ya, misalnya ada kelainan pada tubuh ya, misalnya ada sel-sel abnormal yang tumbuh di tubuh sehingga terjadi juga stresor pada tubuh yang juga nantinya mengakibatkan adanya kelainan yang terjadi pada tubuh. Jadi akan kita lihat ya, ada stresor eksternal dan juga ada stresor yang terjadi di internal. Secara definisi, kalau stresor internal itu adalah berasal dari dalam diri seseorang, ya. Itu ya, seperti kita katakan tadi, misalnya demam atau kondisi seperti terjadinya kehamilan, ya, atau pada wanita yang sudah mau menopause, ya. Nah, itu akan terjadi nanti kelainan-kelainan dirasakan oleh tubuh. Atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah, ya, atau rasa tidak enak di badan ya. Nah, itu juga dinamakan stresor internal. Artinya dia dihasilkan dari dalam tubuh ya, bisa dalam keadaan tubuh kita itu sakit yang sering di kesehatan kita namakan apabila munculnya sel abnormal yang terjadi pada tubuh ya. Yang kedua, kita kenal dengan stresor eksternal ya. Stresor eksternal ini dia berasal dari luar diri seseorang ya. Misalnya perubahan bermakna dalam suhu lingkungan, ya seperti yang saya katakan tadi. Kita pergi ke negara Eropa, semula kita terbiasa dengan suhu tropis. Ternyata di sana suhunya bersalju, ya. Maka akan muncul stresor eksternal. Terjadi perubahan bermakna dalam suhu lingkungan, ya. Atau perubahan dalam peran keluarga atau sosial. Tiba-tiba saudara kita yang sangat dekat dengan kita menjauhi kita, ya, itu muncul stresor eksternal itu, ya. Misalnya orang tua yang selalu curhat ke kita, tiba-tiba mendiamkan kita, ya, itu terjadi stresor eksternal yang bisa membuat diri kita itu berkecamuk, ya, apa yang salah pada diri kita, itu dinamakan dengan stresor eksternal. Atau di dalam hubungan ya, walaupun saudara kan belum boleh berhubungan ini ya. Didiamkan misalnya, ya, didiamkan yang biasanya selalu nanya apa kabar, sedang apa, telah makan alun, ya, tiba-tiba diam saja. Itu terjadi stresor eksternal, ya, itu terjadi stresor eksternal. Yang artinya kalau terjadi baik itu stresor internal maupun stresor eksternal, itu mempengaruhi tubuh secara fisiologis dan psikologis, ya. Jadi stresor ini nanti mempengaruhi tidak hanya fisiologis. Kalau fisiologis fungsi-fungsi tubuh terkendala, ya. Fungsi-fungsi tubuh tidak berjalan seperti apa adanya.
Yang lebih parah lagi, itu juga memunculkan pengaruh psikologis. Ya. Kalau pengaruh psikologis terjadi, itu banyak kejadian yang akan muncul. Ya. Kejadian-kejadian itu misalnya tidak karena rasa bersalah yang tinggi, nggak nafsu makan berkurang. Kalau nafsu makan berkurang, apa yang terjadi? Sudah pikiran terganggu, fisiologis juga terganggu karena asupan makanan tidak ada di dalam tubuh, sehingga semakin lama semakin kurus misalnya. Ya, jadi hati-hati ya kalau seandainya terjadi dua stresor ini, baik itu stresor internal maupun stresor eksternal. Ya, dimana nanti tubuh akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan. Ya. Jadi ketika misalnya asupan makanan tidak ada, maka tentu cadangan makanan yang ada di dalam tubuh diambil. Lemak-lemak yang ada mungkin barangkali dulu makannya banyak ya. Maka diambil ya. Sehingga lemaknya menjadi hilang ya. Walaupun secara secara fisiologis bagus ya karena lemaknya berkurang. Tapi kalau lemaknya berkurang kemudian asupan makanan masih tetap tidak ada, maka yang terjadi adalah kurus ya. Dulu beratnya 45, sekarang menjadi 25 misal ya. Itu terjadi. Bisa ya. Stresor ini bisa mengakibatkan seperti itu. Ya. Karena tidak hanya fisiologis tetapi juga psikologis ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di hemostatisnya seperti apa ya ketika stresor itu terjadi. Kita lihat yang pertama, ada konsep di dalam homeostatis. Dia menjelaskan bagaimana tubuh memerangi penyakit untuk memelihara ketetapan lingkungan di dalamnya. Ya. Jadi homeostatis, ya. Jadi bagaimana sel-sel yang ada di dalam tubuh menjaga keseimbangan, ya. Dia tidak bergerak secara dinamis, tapi dia akan mempertahankan agar keadaan di dalam tubuh itu terjadi secara seimbang, ya. Di dalam bahasa sains, kesetimbangan tubuh ini dinamakan dengan equilibrium. Ya, ini harus dicatat ini ya, harus diingat ya. Jadi, ketika tubuh itu mampu mempertahankan diri pada keadaan semula, itu dinamakan tubuh kita dalam keadaan equilibrium. Ya, nah inilah fungsi atau konsep utama dari homeostatis ini. Dia menjelaskan bagaimana tubuh itu mampu memerangi penyakit untuk memelihara ketetapan lingkungan di dalamnya. Equilibrium ya, equilibrium ya, setimbang ya, equilibrium. Kemudian homeostatis itu merupakan suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam mempertahankan kondisi yang ada di dalamnya ya. Artinya apa? Jikalau sel terserang penyakit, maka imun tubuh itu akan bekerja menyerang penyakit yang muncul itu. Ya, karena konsep sehat itu ada 3. Ada bibit penyakit, ada host, ada penjamu, ada lingkungan. Ya, ada agen, ada host, ada lingkungan. Kalau bibit penyakit masuk tanpa bisa dikendalikan oleh host, ya, orang yang ada di dalamnya, berikut dengan sel-sel tubuh yang ada di dalamnya, maka akan terjadi sakit. Ya. Tetapi ketika dia bisa melawan bibit penyakit yang masuk itu dan bisa mengalahkan bibit penyakit yang masuk itu, maka tubuh tetap dalam keadaan sehat. Siapa yang mempertahankan itu? Itu adalah homeostatis. Ya, begitu. Manusia tidak pernah statis. Ia selalu berubah untuk melawan tantangan-tantangan dari pengaruh-pengaruh yang senantiasa ada dalam tubuhnya dan dari luar tubuhnya. Ya. Jadi kalau di dalam tubuh, siapa yang melawan? Itu adalah imun tubuh. Dari dalam siapa? Kita, ya, sebagai yang mempunyai tubuh agar tidak terjangkit bibit penyakit. Contoh, ada teman flu-flu, maka kita menjauh darinya atau menyarankan teman pakai masker. Itu adalah usaha, ya. Itu adalah usaha melindungi diri dari bibit penyakit, ya, seperti itu. Kemudian proses homeostatis itu memiliki keterbatasan, ya. Jadi proses hemostatis itu juga memiliki keterbatasan, ya. Kemudian selama interaksi manusia dengan lingkungan eksternal,
Dalam keadaan seimbang, maka manusia tetap berada dalam keadaan sehat. Sedangkan keadaan yang tidak setimbang, maka dia akan menjadi sakit. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika imun kalah oleh bibit penyakit yang masuk, maka terjadi sakit. Ya, nah itu sebenarnya konsep sakit dan sehat itu saja sebenarnya. Ketika imunnya kalah, bibit penyakit yang menang sakit. Ketika imunnya menang, bibit penyakitnya kalah, maka dia akan sehat. Di mana dia dapatkan? Dari internal maupun dari eksternal. Kalau dari eksternal berarti lingkungan. Kalau internal berarti sudah ada bibit penyakit yang ada di dalam tubuhnya yang berkembang. Ya, seperti itu. Selanjutnya, proses homeostatis ini dapat terjadi apabila tubuh mengalami stres yang ada, sehingga tubuh secara alamiah akan melakukan mekanisme pertahanan diri untuk menjaga kondisi yang seimbang. Ya. Atau juga dapat dikatakan bahwa hemostatis adalah suatu proses perubahan yang terus-menerus untuk memelihara stabilitas dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar. Nah, itulah hemostatis. Ya. Mampu tidak dia menjaga equilibrium yang ada di dalam tubuhnya. Setimbang nggak dia? Ya, sehingga nanti neraca 3 itu, host, agent, dan lingkungan itu tetap setimbang. Ya, maka dia akan tetap sehat. Dia terdiri dari hemostatis fisiologi, ya, dan juga hemostatis psikologis. Jadi yang setimbang itu tidak hanya fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh, tetapi yang setimbang itu juga adalah fungsi-fungsi kejiwaan. Ya. Kalau kita melihat orang senang, kita juga senang, maka kejiwaan kita baik. Susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah, maka kejiwaan kita tidak baik. Berarti tidak setimbang psikologisnya. Ya. Kawan, jangan pacar lah ya. Ini saudara kalau pacar contohnya pasti senang ya. Kawan dapat rezeki, kita senang, kita ikut senang. Alhamdulillah ada rezeki. Ya, itu kejiwaan kita baik gitu. Tapi kalau teman dapat rezeki, ya, kita murung, kita nggak enakan, nah itu kejiwaan kita sakit, ya. Maka equilibrium psikologis tidak terjadi, ya, seperti itu. Maka hemostatis fisiologi itu dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf otonom, ya. Coba yang perhatikan. Sistem yang dikendalikannya itu adalah sistem endokrin, ya, dan sistem saraf, ya. Sistem sarafnya apalagi sistem saraf sentral, ya, yang kita kenal dengan sistem saraf otonom. Dan dia melalui 4 cara untuk bisa mengendalikan sistem endokrin dan sistem otonom ini. Yang pertama kita kenal dengan self-regulation. Ya, self-regulation itu nanti terjadi secara otomatis ya pada orang yang sehat seperti dalam pengaturan proses sistem fisiologis tubuh manusia. Jadi self-regulation ini terjadi ketika tubuh kita mendapatkan ancaman dari dalam maupun dari luar. Itu dinamakan dengan self-regulation. Ya. Yang kedua berkompensasi. Ya, jadi ketika terjadi hemostatis ini dia dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf, maka dia berkompensasi. Yang ketiga, sistem umpan balik negatif. Ya, jadi ada feedbacknya ketika sesuatu itu terjadi ya, terutama pada saraf ya, sistem persarafan. Ada feedbacknya. Feedbacknya itu dikenal dengan sistem umpan balik negatif. Kemudian yang keempat, ada sistem umpan balik positif untuk mengkoreksi suatu ketidakseimbangan fisiologis. Ya, kalau seandainya terjadi ketidakseimbangan fisiologis, maka nanti feedback positifnya akan muncul mengkoreksi. Ya. Kita lihat yang pertama self-regulation. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, self-regulation itu di mana sistem ini terjadi secara otomatis. Ya, dia bekerja secara automatically namanya ya, otomatis pada orang yang sehat seperti dalam pengaturan proses sistem fisiologis tubuh manusia. Ya. Ketika misalnya ada sistem fungsi sistemnya yang lari, maka dia akan memperbaiki secara mandiri. Ya, itu dinamakan dengan self-regulation. Ya. Yang kedua, dia berkompensasi. Berkompensasi itu maksudnya yaitu tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan dalam tubuh. Ada sel baru yang muncul misalnya, atau bibit penyakit baru yang muncul, maka imun selalu bekerja secara langsung, ya, itu namanya berkompensasi. Ya. Ini contoh lainnya, apabila secara tiba-tiba lingkungan menjadi dingin,
maka proses dalam tubuh khususnya pembuluh darah akan mengalami konstriksi pembuluh darah perifer dan merangsang pada pembuluh darah bagian dalam untuk meningkatkan kegiatan pada otot yang akhirnya menggigil yang dapat menghasilkan panas sehingga suhu tetap stabil. Kalau gitu terus bervibrasi terus tubuh, maka tentu tubuh akan menjadi panas ya. Jadi kalau menggigil saudara ketika mandi ya itu nanti pas mandinya pasti nggak akan dingin lagi. Karena bergerak terus tubuhnya ya. Maka gerakan itu dinamakan dengan kompensasi. Yang ketiga itu adalah sistem umpan balik negatif ya, feedback negatif. Di mana di sini adalah proses ini merupakan penyimpangan dari keadaan normal. Segera dirasakan dan diperbaiki dalam tubuh, di mana apabila tubuh dalam keadaan tidak normal akan secara sendiri mengadakan mekanisme umpan balik untuk menyeimbangkan dari keadaan yang ada. Ya, itu dinamakan dengan feedback negatif. Contohnya, tekanan darah naik, ya, maka baroreseptor itu adalah penerima rangsangan tekanan akan naik ya untuk menurunkan rangsangan parasimpatik untuk meningkatkan rangsangan parasimpatik sehingga nanti akan menurunkan denyut jantung. Ya, itu namanya ada feedback negatif ya atau umpan balik negatif. Yang terakhir itu kita kenal dengan sistem umpan balik positif ya. Di mana sistem umpan balik positif ini untuk mengkoreksi suatu ketidakseimbangan fisiologis. Fungsi utamanya ini ya. Dapat dicontohkan apabila seorang terjadi hipoksia. Hipoksia itu apa? Penurunan tekanan darah di jantung ya. Maka akan terjadi proses peningkatan denyut jantung yang cepat untuk membawa darah dan oksigen yang cukup ke dalam sel. Hipoksia ini bisa saja nanti menyebabkan bagian terujung dari tubuh kita itu tidak mendapatkan aliran darah yang kita kenal biasanya dengan mati rasa. Ya. Jadi kalau kita pegang di bagian ujung kaki kita atau di bagian paha atau di bagian mana yang tidak sampai darah ke seluruh tubuhnya yang kita kenal dengan hipoksia, maka kita biasanya tidak akan merasakan rasa apa-apa di sana, ya. Nah, itu dinamakan dengan hipoksia. Kalau kesemutan itu masih ada rasa, ya. Kalau kesemutan hilang sementara kan. Kalau ini bisa permanen, ya. Kalau seandainya tidak sempat lagi darah itu mengalir ke bagian ujung, ya. Misalnya pos operasi biasanya, ya. Banyaknya sel yang mati sehingga darah itu tidak mengalir di sana. Sehingga tidak ada rasa di sana. Itu dikenal dengan hipoksia, ya. Kalau kesemutan itu sementara, ya, tidak permanen. Selanjutnya ada lagi ya yang juga tak kalah pentingnya selain homeostatis fisiologi juga ada homeostatis psikologis, ya. Ini yang kejiwaan. Dia berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental. Di mental itu selalu disebutkan istilahnya kesejahteraan, bukan kesehatan mental sesungguhnya, ya. Karena kalau mental sehat, ya mentalnya sehat, tetapi dia tidak punya hati yang bahagia, maka itu tidak dikatakan homeostatis di psikologi terjadi, ya. Hemostatis psikologi terjadi apabila terjadi kesejahteraan mental, ya. Kalau dalam bahasa agama itu kesehatan spiritual, ya. Jadi hatinya bahagia saja, gitu, ya. Walaupun banyak masalah yang ada pada dirinya, ya. Dia selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa seperti itu, ya. Itu dinamakan dengan kesejahteraan mental, ya. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain ya serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat. Kalau saudara kita bandingkan ya orang Sumatera Barat lah misalnya, orang Minang lah dengan orang Sunda ya. Nah, itu jauh bedanya itu. Apalagi kalau kita bandingkan orang Batak dengan orang Sunda itu. Ya. Kalau orang Sunda itu sebanyak apapun masalah yang ada pada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan itu ya, di Sunda itu. Dia tetap kalem, bahasanya tetap adem, ya, tutur katanya tetap sopan, gitu. Ya, pernah yang ngomong sama orang Sunda? Kalau ada lah ngomong orang Batak satu, orang Sunda satu, itu kacau gitu, ya. Satu sangat keras sekali, satu lagi sangat lembut sekali, gitu ya. Saya karena lama di Sunda ya, maka saya mau contohkan ini.
Di tempat saya itu memang heterogen ya. Orang Batak ada, orang Jawa ada, orang Padang ada ya. Orang Sunda pasti yang dominan di sana ya. Kalau orang Sunda ini kalau kita berinteraksi sama dia itu dia lembut ya. Gak ada ngomong keras gitu ya. Jadi ketika ketemu sama orang Batak dia tuh terkejut stres minta ampun ya. Padahal orang Batak ini paling say hello kan. Ya. Selamat pagi gitu ya. Sudah terkejut orang Sunda ada semua ya. Suaranya yang terdengar gitu ya. Nah, jadi ini proses ini bisa saja didapatkan dari lingkungan, ya, dari norma dan kultur masyarakat. Ketika kita misalnya orang Minang ini ya, bahasa kita juga cukup keras sebenarnya. Tapi kalau kita berasimilasi dengan orang Sunda sana, bisa baik kita, ya, bisa tutur kata kita baik, ya, bisa sopan santun kita lebih terjaga, ya. Kalau di sana itu nggak mau orang tuh jalan di depan orang, misalnya orang bicara tuh, nggak mau orang jalan di depannya itu. Kalaupun nggak ada jalan lain, pasti dia punten gitu ya. Jadi kalau orang Minang di sana, punten juga ya. Akhirnya lembut juga gitu, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin baik juga homeostatis psikologis, maka sebenarnya kita memang disuruh untuk berteman dengan orang-orang lembut seperti itu ya. Lembut ya, nggak hanya Sunda ya, dengan orang-orang lembut ya. Contoh hemostatis psikologis ini adalah mekanisme pertahanan diri seperti menangis, ya, tertawa, berteriak, memukul. Ini macam-macam ini. Ada orang menangis yang betul-betul dia apa ya? Dia hayati, dia tuh menangis. Ya. Ada juga orang yang menangis tetapi emosinya meledak-ledak. Ya. Ini psikologis loh. Ada orang yang menangis biasa-biasa saja. Ada orang menangis, air matanya nggak keluar. Itu psikologis loh. Ya. Kalau sekarang itu yang lagi tren sekarang itu siapa namanya itu yang sering Fajar itu ya. Kalau itu menangisnya itu dia hayati itu, ya. Ya. Sehingga dapat ya feel-nya ketika dia menangis itu sehingga orang terpukau kan dengan dia tangisan itu. Walaupun masalahnya sepele itu kan. Tetapi ketika dia menangis dan dia hayati, orang bisa mendapatkan feel dari tangisannya itu. Ya, ternyata si Fajar itu betul-betul menghayati ditinggalkan orang baru ya. Itu bukan kekasih, itu dia baru kenal juga baru, ya kan? Tetapi dia menghayati, berasa dia itu tersakiti, terzalimi. Padahal tahiyat tanda itu ya. Nah, itu ya. Itu adalah hemostatis psikologis ya. Ya, saudara juga ada yang ketika menangis betul-betul menangis. Ada pula yang menangis tetapi seolah-olah tidak menangis. Ada kan? Ada pula yang tertawa tapi menangis. Ada kan? Nah, itu adalah psikologis ya. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang tertawa biasa saja ya. Ada yang tertawa sambil berteriak, ada juga ya. Ada juga yang ketika dia sangat senang sekali dia memukul temannya, itu psikologis loh. Ya, dia sangat bahagia, tapi dia melampiaskan kebahagiaannya itu dengan mencederai temannya. Ada itu, ya. Itu psikologis, ya. Itu psikologis, ya. Ya. Padahal kan tidak semua teman yang mendapatkan perilaku seperti itu senang juga kan? Ya. Jadi ingat ya, homeostatis itu pada intinya adalah keseimbangan dalam tubuh. Tetapi kalau orang psikologisnya seperti itu tidak dilampiaskannya, dia nggak merasa puas ya. Kalau tidak dia cederai temannya itu, ya, dia nggak puas gitu ya. Padahal dia sangat bahagia gitu. Nah, itu dinamakan dengan homeostatis psikologis ya. Maka kita aja yang hati-hati kalau seandainya ada teman seperti itu, tangkis ya gitu ya. Jadi ginilah sebenarnya hemostatis itu baik fisiologis maupun psikologis ya. Input, output dan hemostatisnya itu berada kalau seandainya neracanya itu adalah neraca setimbang. Tidak boleh ini input di atas, outputnya di bawah ya. Ya, kalau ini pasti dia di tengah ya, karena ini adalah kesetimbangan. Ketika dia berada di tengah, input dan outputnya juga tidak saling naik dan turun, maka biasanya hemostatis terjadi, maka tidak akan terdapat penyakit dalam tubuh kita itu, baik itu penyakit fisiologis maupun penyakit psikologis. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan pada hemostatis cairan tubuh. Ya. Di sini
pada saat kehamilan, ya, karena saudara kan bidan ini ya. Oke. Jadi begini, ketika ya dimulai dari adanya pembuahan, ya, ada sperma, kemudian ada sel telur menyatu, kemudian terjadi pembuahan menghasilkan zigot, ya zigot nanti berkembang menjadi janin di rahim ibu, maka pada saat itu ya seorang ibu yang mendapatkan kehamilan terjadi peningkatan volume total cairan tubuh dalam salah satu perubahan yang sangat terlihat selama masa kehamilannya, ya. Peningkatan itu didistribusikan dari tubuh ke ibu, dari tubuh ibu ke janin, ya. Dia distribusikan, ya. Pada masa kehamilan, total cairan tubuh itu akan meningkat kira-kira sebanyak 6,5 sampai dengan 8,5 liter. Di sini artinya apa itu? Terjadi peningkatan sebesar 2 liter. Artinya, ibu yang dalam masa kehamilan, agar dia terjadi homeostatis, si ibu harus banyak minum air putih. Nah, itu tugas saudara nanti, ya, nyampaikan ke bidan. Ibu harus banyak minum air putih. Kalau kata ibunya, awak aco ke WC kalau minum air putih, nggak apa-apa. Ya, memang itu tujuannya. Agar terjadi peningkatan cairan pada tubuh sebanyak 2 liter. Ya. Jadi nanti volume total cairan pada fetusnya, kemudian pada plasenta, dan pada cavitas amnion itu terhitung 3,5 liter. Ingat ya, tidak semua air yang kita minum itu diserap oleh tubuh, apalagi pada fetus, plasenta maupun pada cavitas amnionnya, ya. Maka yang terserap oleh fetus tadi itu diharapkan sebanyak 3,5 liter. Ya. Kemudian darah ibu pun juga meningkat, ya. Jadi hemostatis di dalam sel pembuluh darahnya juga harus meningkat dari 1,5 sampai dengan 1,6 liter, dengan 1,2 sampai dengan 1,3 liter adalah peningkatan volume plasma, dan 0,3 sampai 0,4 liter adalah peningkatan volume sel darah merah. Jadi plasmanya meningkat 1,2 sampai dengan 1,3, kemudian volume darah merahnya meningkat 0,3 sampai 0,4 liter. Dengan apa ini dibantu? Dengan ibu mengkonsumsi tablet apa namanya? FE, ya. Jadi harus mengkonsumsi tablet FE. Kenapa? Karena harus terjadi peningkatan sebesar 0,3 sampai dengan 0,4 liter. Nah, ini tugas saudara nanti. Makanya nanti di dalam kehamilan awal itu biasanya bidan sudah memberikan tablet FE kepada ibu hamil, ya, tujuannya ini. Sisanya adalah peningkatan pada cairan ekstraseluler ibu. Kemudian segera setelah konsepsi peningkatan plasma akan dimulai, ya. Jadi konsepsi itu terjadi apa? Perubahan ini akan menurunkan osmolaritas, ya. Jadi pada konsepsi itu nanti akan menurunkan osmolaritas. Pada minggu ke-12 usia kehamilan, osmolaritas serum menjadi 8 sampai dengan 10 mili osmolaritas per kilo, lebih rendah dibandingkan dengan keadaan ibu saat sebelum masa kehamilan, ya. Selain itu, titik ambang terendah osmotik dan pelepasan antidiuretik hormon akan menurun pada 10 mili osmolaritas, ya. Hal ini pun akan berdampak pada peningkatan retensi dan intake cairan, ya. Jadi akan selalu hilang cairan pada ibu itu. Kalau tidak selalu diganti, maka tentu terjadi dehidrasi. Nah, itu nggak boleh itu. Dehidrasi tidak hanya akan terjadi pada ibu saja, tapi dehidrasi juga akan mempengaruhi janin. Nah, makanya intake cairan itu diperlukan, ya. Oke. Pada seluruh masa kehamilan, 500 sampai dengan 900 milimol natrium dan 350 milimol kalium akan dipertahankan. Nah, ini juga dibantu dengan vitamin. Jadi itu fungsinya, ya. Kenapa nanti pada masa kehamilan selain tablet FE, nanti ibu juga akan diberikan vitamin. Ya, vitaminnya berbagai macam itu, ya. Oke, ya. Setelah 12 minggu dibandingkan dengan saat sebelum kehamilan, maka penurunan dalam konsentrasi serum natrium dan kalium berhubungan dengan retensi air yang akan melebihi retensi natrium dan kalium. Ingat ya, di dalam tubuh kita itu ada 2 ion, ya, yang selalu akan silih berganti di sel. Ada Na+ natrium dan ada K+ kalium.
Nanti ketika saat kehamilan itu akan digantikan dengan retensi natrium dan kalium, ya. Karena terjadi serum natrium dan kalium berhubungan dengan retensi air, ya. Nah, itu penting. Itu terjadi perubahan pertama pada ibu hamil, ya, saat hemostatis dipertahankan. Yang kedua, pada ibu hamil itu juga terjadi perubahan pada sistem kardiovaskular, ya. Jadi ketika saat hamil, ya, pasien saudara itu nanti akan terjadi perubahan pada sistem kardiovaskularnya. Kehamilan itu nanti dapat menyebabkan banyak perubahan pada sistem kardiovaskular. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada cardiac output, jadi cardiac outputnya berubah, denyut jantungnya juga berubah, tekanan darahnya juga berubah, tahanan vaskulernya berubah, kapasitas dan ukuran ventrikelnya juga berubah karena digenjot sama janin yang ada di dalam rahim, ya. Kemudian banyak dari perubahan tersebut disebabkan oleh faktor hormonal pada saat masa kehamilan dan mulai terjadi pada awal kehamilan, yaitu sejak minggu keempat sampai dengan minggu kelima umur kehamilan, ya. Jadi minggu keempat sampai dengan minggu kelima itu bentuk di rahim itu sudah mulai terjadi pembesaran, ya, sehingga dia sudah mempengaruhi sistem kardiovaskular. Dan juga nanti ketika terjadi kehamilan itu hormon yang ada di dalam tubuh ibu pun juga akan berubah. Misal ini, semula tidak terdeteksi adanya hipertensi pada ibu, tetapi pada saat kehamilan bisa saja nanti terjadi hipertensi pada ibu. Itu yang kita kenal dengan preeklamsi, ya. Jadi hipertensi atau tekanan darahnya naik hanya ketika terjadi kehamilan saja. Itu dinamakan dengan preeklamsia, ya, atau preeklamsi. Nah, ini ya yang saya katakan tadi. Ibu akan mengalami peningkatan denyut jantung 10 sampai dengan 20 kali per menit pada awal trimester 3, ya. Bersamaan dengan adanya peningkatan stroke volume sebanyak 25%, maka terjadi peningkatan cardiac output secara keseluruhan sebanyak 50%. Ya. Kebanyakan dari perubahan ini bertujuan untuk menunjang suplai darah ke uterus, ya. Jadi tujuannya adalah ini, ya, mensuplai darah ke uterus, ke plasenta dan ke payudara ibu, ya. Uterus dan payudara akan menerima masing-masing 17% sampai dengan 2% dan 2% dari cardiac output, ya. Kemudian adanya peningkatan cardiac output adalah sebuah kompensasi yang dikarenakan adanya peningkatan laju jantung, penurunan tahanan vaskuler, ya, dan peningkatan stroke volume. Nah, ini terjadi, ya, pada ibu dalam masa kehamilan. Kemudian penurunan tahanan vaskuler akan sistemik terus berlangsung hingga term, ya, saat akan melahirkan, ya. Hal ini disebabkan oleh hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi pada otot polos dan berdampak pada vasodilatasi pada pembuluh darah. Vasodilatasi itu artinya adalah terjadinya perpindahan, ya, sel darah pada pembuluh darah. Terjadi secara lebih cepat, ya. Nah, makanya kalau seandainya terjadinya peningkatan sangat tinggi, maka bisa saja nanti pada ibu hamil terjadi preeklamsi. Tetapi nanti setelah kehamilan atrem terjadi, ya, TP, ya, tanggal penetapan partus terjadi, bisa saja ibu tidak akan lagi mengalami hipertensi. Paham, ya? Paham? Iya, paham, ya. Oke. Selanjutnya, pada masa kehamilan juga terjadi perubahan pada sistem respiratori. Ini sangat nyata terlihat ini, ya. Ketika misalnya suami membawa istri yang sedang hamil, ya, berjalan, itu kan mengap itu, ya. Itu terjadi, ya, perubahan pada sistem respiratori, ya. Di sini selama masa kehamilan fungsi paru, kemudian pola ventilasi dan pertukaran gas akan terpengaruh pada perubahan biokimia dan juga mekanika, ya. Jadi gerak dan juga secara kimia itu akan mempengaruhi perubahan pada sistem respiratori. Salah satu yang menjadi penyebab utama itu adalah perubahan ventilasi pada fungsi pernafasan. Itu adalah sistem kerja hormon pada saat kehamilan,
ya. Jadi nanti ya respiratory itu lebih utama dipengaruhi oleh sistem kerja hormon, ya. Karena hormonnya pada saat kehamilan itu sangat tinggi, yaitu hormon progesteron, itu secara bertahap akan meningkat selama masa kehamilan. Yang awalnya 25 mili pada 6 minggu pertama, maka dia meningkat 150 mili pada 37 minggu kehamilan. Jadi peningkatannya itu sangat tinggi ya, sehingga tentu megap-megaplah ibu ketika berjalan, ya. Sering pendek nafasnya gitu ya. Ya, itu menyebabkan ya perubahan terjadi pada sistem respiratory, ya. Oke, saya singkat saja itu. Kemudian selanjutnya juga pada saat kehamilan terjadi perubahan pada sistem gastrointestinal, ya, dan hepatobiliar, ya. Jadi hampir semua sistem itu dipengaruhi ya ketika ibu hamil, ya. Jadi kalau ada orang berpesan, ya, yang dicintai itu adalah ibumu, kemudian baru bapakmu. Ini sebenarnya penyebabnya, ya. Coba ya, hampir semua ini. Mulai dari tadi gastrointestinal, ya, hemostatisnya berubah, kemudian kardiovaskularnya berubah, respiratorinya berubah. Ini gastrointestinal juga berubah. Nanti genital urinarianya juga berubah, ya. Iya kan? Nah, maka itu lamanya itu 9 bulan loh, ya. Orang jalan enak-enak ya, tapi ketika ibu dalam masa hamil itu jalannya megap-megap. Susah itu bawa barang bawaan besar gitu ya. Ya, pernah dulu kalau mau merasakan bagaimana ibu itu hamil, disuruh laki-laki itu bawa 2 buah kelapa. Ya, dibawa di sininya selama 9 bulan. Itu minta ampun sulitnya ya, berat itu. Ya, tapi ibu kan nyantai aja kan, padahal perutnya udah gini, santai aja gini ya. Itu berat itu ya, berat. Apapun yang dia lakukan itu berat, ya. Mau sholat pun dia berat, padahal dia nggak ada waktu untuk free sholat, ya. Karena masa hamil itu tidak ada haid, ya. Maka dia harus wajib sholat. Pas ruku, pas sujud itu berat itu, ya. Pas ruku, pas sujud itu berat. Ya, nah, jadi memang ya yang paling kita hormati itu memang ibu, ya. Ibu, kemudian baru bapak gitu ya. Jadi bapak tuh dapat senangnya aja itu, ya. Ketika masa hamil anak ibu, pas sudah lahir anak ayah. Itu kan nggak benar ya. Ya. Oke ya. Ini saya skip saja lah ya. Nanti silahkan saudara baca karena ini ada di slide-nya. Kemudian juga terjadi di sini adalah perubahan pada sistem genitalia dan urinaria, ya. Ini sama seperti pada bagian sistem kardiovaskuler dan respiratory. Pada sistem genitourinaria juga akan mengalami beberapa perubahan pada anatomi dan juga fungsinya selama kehamilan. Ukuran dan berat ginjal akan meningkat selama kehamilan yang disebabkan karena adanya peningkatan volume interstisial, ya, karena ibu dipaksa untuk banyak minum, ya, maka fungsi ginjal pun juga bertambah. Kalau bertambah maka tentu volume ginjalnya juga akan bertambah, ya. Tidak hanya itu saja ya, juga ada pelebaran pada renal calyx, ya, pelvis dan ureter, ya. Makanya kalau orang hamil itu sebenarnya membesar itu ya. Bokongnya membesar, perutnya apalagi ya, biasanya pahanya juga ikut membesar ya, karena dia harus menopang anak yang ada di dalam rahim ibu, ya. Jadi kalau saudara mau yang kurus-kurus ini mau gemuk ya hamil lah, bisa itu ya, karena semuanya otomatis ya, automatically akan membesar, ya. Oke ya, jadi coba perhatikan di urinari juga membesar, bladder anatominya juga membesar, urinary tract-nya ya, jalur urinarianya juga membesar. Ya, perubahan ini mencakup ketinggian ya pada trigon dan peningkatan vaskular yang berliku-liku pada bladder. Ya, jadi karena dia semakin membesar maka jalur bladdernya juga berliku-liku. Perubahan ini adalah penyebab utama adanya hematuria mikroskopis ya.
Selanjutnya, ukuran kapasitas bladder akan mengecil karena adanya perbesaran uterus, di mana hal ini pun juga akan menyebabkan peningkatan frekuensi urinari, urgensi, dan mungkin juga bisa menyebabkan inkontinensia. Ini saya cerita sedikit ini. Ada kasus ya, pada masa TP-nya sudah ditentukan baik oleh dokter maupun oleh bidan. Ternyata pada saat itu, pada hari yang ditentukan, anaknya belum lahir. Ya. Ternyata ada satu permasalahan nanti yang harus saudara ingat ya. Kalau dapat pasien padahal TP-nya udah, HIS-nya sudah terjadi misalnya, tidak HIS palsu lagi tetapi anak belum keluar. Ada kasus terjadi itu ada kalanya karena si ibu lupa pipis. Sehingga jalan lahirnya ditahan oleh kantong kantong cairan urinaria ya. Sehingga anak tidak bisa keluar. Jadi ingat ya, kalau seandainya nanti sudah dapat kasus seperti ini, ingat nanti memasang kateter sehingga air air BAK-nya ibu itu bisa dikeluarkan. Sehingga setelah itu baru anaknya bisa keluar. Logis ya? Karena tertutup jalan lahir, maka anaknya tidak bisa keluar. Padahal HIS-nya sudah terjadi. Tidak lagi HIS palsu, tetapi HIS-nya sudah HIS asli. Ingat ya? Nanti bidan harus mengetahui ada istilah-istilah yang harus saudara ingat. Yang pertama adalah gaya tahanan lahir, kemudian ada jalan lahir, ada HIS asli, dan ada HIS palsu. Ketika HIS palsu, saudara jangan suruh pasien atau ibu hamil mengedan, nanti bisa pecah ketuban. Ya, saat disuruh mengedan itu apabila terjadi HIS asli. HIS asli itu apa contohnya atau apa tandanya? Apabila ibu merasakan sakit, sakitnya itu terus menerus. Jangan dia baru sakit sedikit, kemudian hilang, sakit lagi, hilang, itu dinamakan dengan HIS palsu. Jangan disuruh ibu mengedan, pecah ketubannya nanti. Paham? Paham ya? Ini bidan ini saya lihat nih. Dan nampak muka-muka bidannya ya. Iko baru HIS palsu, mengedan. Yang keluar bukan janin tetapi air ketuban, apalagi kalau ketubannya ketuban darah. Tidak boleh dong bidan. Ini nggak ya, nggak boleh ya. Jadi hati-hati ya, jadi hati-hati. Oke ya. Kemudian ada lagi perubahan pada hematologi dan koagulasi ya. Selama kehamilan, itu beberapa perubahan yang terjadi pada sistem hematologi ibu akan berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ibu maupun janinnya. Ya, ini harus saya bacakan karena masuk ke materi kita. Volume total darah ibu hamil akan meningkat mencapai 1.500 sampai dengan 1.600 ml. Ya, jumlah peningkatan ini terdiri dari 1.200 sampai dengan 1.300 ml. Ini adalah volume plasma dan 300 sampai dengan 400 adalah volume sel darah merah. Ya, ini ya. Peningkatan volume darah ibu ini dimulai pada minggu ke-6 dan akan mencapai puncaknya pada minggu ke-30 dan ke-34. Nah, ini tolong diingat ya. Jadi nanti ketika dia sudah mau akan melahirkan di minggu-minggu akhir, nanti hematologi pada tubuh itu akan meningkat secara drastis ya. Peningkatan volume darah pada ibu hamil akan lebih banyak terjadi pada kehamilan ganda atau multipara. Jadi kehamilan primipara belum? Ya, primipara tahu? Kehamilan anak pertama. Ya, jadi ada istilahnya, ada primipara, ada multipara, ya, ada kehamilan ganda. Kehamilan anak pertama itu belum terjadi, ya, volume darah yang lebih tinggi. Tetapi ketika nanti terjadi misalnya multipara, ya, hamil anak kedua, hamil anak ketiga, hamil anak keempat, itu baru terjadi. Ya. Bahkan, ya, pada masa ini bisa saja nanti muncul preeklamsi seperti yang kita contohkan tadi. Oke ya? Pahami ya? Bidan-bidan harus memahami ini. Ya. Saya aja nggak bidan, paham juga saya. Walaupun dalam pelaksananya saya nggak boleh. Ya. Kecuali kalau istri saya yang melahirkan, saya bantu ya. 2 anak saya bantu. Tapi tentu bersamaan dengan bidan. Jadi nanti saudara ingatkan ya,
semua yang saudara bantu nanti ikutkan suaminya di dalam. Walaupun suaminya itu hanya melihat, hanya menemani istrinya, nanti suaminya itu dicakar sama istrinya itu, rambutnya di apa ya, bajunya di apa ya, karena sakitnya itu minta ampun loh. Ya, sakit melahirkan itu sakit di atas sakit. Ya, sakit melahirkan itu adalah tidak ada lagi sakit di atas itu. Jadi ketika janin lahir ya dari jalan lahir itu, ketika nanti saudara lakukan eating ya pada vagina ibu setelah terjadi misalnya saudara robek sedikit ya karena agar anaknya lahir apa, nanti kan di eating tuh. Ibu tidak merasakan lagi karena dia sudah merasakan sakit di atas sakit. Ya. Ingat ya ketika janin itu lahir itu bersama dengan itu darah keluar, kemudian plasenta juga keluar. Ya. Itu kayak dibantai loh. Saya pernah lihat sapi kurban. Kayak gitu ya. Anak keluar awal kan dia memutar itu, kemudian diambil, setelah itu biasanya darah juga muncrat. Ya, itu udah sakit di atas sakit itu. Ini saya nggak mempertakut bidan ini ya. Ini saudara udah cemas pula lihat saya ya, santai aja ya. Karena itulah ibu ya. Makanya saya ulang lagi, ibu baru bapak. Bapak itu dapat enaknya aja itu. Ya. Setelah lahir anak apa? Setelah lahir anak ayah, ya. Padahal yang melahirkan itu ibu, gitu ya. Nah, jadi nanti ingat ya, ketika saudara melahirkan nanti ajak suaminya ke dalam, ya. Sendaknya ikut karajuan dulu gitu. Ya, gitu ya. Nanti saudara jadi bidan juga ajak nanti pasangan sahnya ya, jangan pasangan orang lain pun yang dibawa ke dalam. Pasangan sah ibu yang akan melahirkan itu ke dalam ya, agar dia tambah sayang nanti sama istrinya ya, karena dia melihat bagaimana perjuangannya untuk melahirkan buah hatinya, pasti dia sayang. Jadi kalau salah-salah sedikit orang rumah itu ya, istri itu ya dimaafkan itu, karena dia sudah melihat bagaimana perjuangan ibu untuk melahirkan buah hatinya. Oke ya, tolong dipahami ya. Jadi materi itu tidak hanya teori yang diberikan ya, tetapi bagaimana aplikasinya di lapangan. Saya sudah mencontohkan ya. 2 orang anak saya itu lahir dengan bantuan saya. Baik itu di Padang ya satu, kemudian di Bandung satu. Ya. Saya dua-duanya hadir, kemudian dua-duanya membantu karena juga ya saya tahu ya bagaimana. Karena saya ngajar bidan ini mulai dari 2022. Sudah lama saya ngajar bidan ini. Ya. Mulai dari Ceria Buana dulu saya ngajar bidan sampai di sini ya. Jadi sedikit banyaknya saya juga bisa membantu bagaimana membantu partus itu secara normal ya. Begitu. Oke, selanjutnya perubahan pada sistem endokrin ya pada ibu hamil ini ya. Beberapa perubahan biokimia dan mekanika sangat berhubungan pada interaksi protein dan hormon steroid selama kehamilan ya. Perubahan ini tidak hanya perlu terjadi pada masa perkembangan awal embrio dan fetus, tetapi juga hal ini menjadi sangat penting terhadap mobilisasi energi dan nutrisi selama kehamilan ya. Oke ya, sampai di sana. Kemudian terakhir ini perubahan pada sistem imunologi ya, ada perubahan pada sistem imunologi. Di sini ada adaptasi yang terjadi pada imunologi dalam kehamilan ya, terjadi sebagian antara ibu dan janinnya sendiri. Hal ini meliputi adanya mekanisme yang kompleks terjadi untuk pertumbuhan fetus, sementara juga mencegah ibu untuk menolak keberadaan janin ya. Ini ada saja ini ibu yang tidak menerima keberadaan janin ya. Mekanisme ini disebabkan oleh faktor pada fetus sendiri seperti perubahan pada mayor histocompatibility kompleks kelas 1 dan faktor pada ibu yang yaitu seperti uterine natural killer cell ya. Jadi adanya sel pembunuh alami pada uterin ya. Selanjutnya adanya perubahan pada T helper tipe 1 yang dihubungkan dengan imunitas seluler menjadi tipe 2. Hal inilah yang mungkin akan menjelaskan mengapa wanita hamil akan rentan terkena infeksi virus. Makanya salah satu yang tidak boleh, ini tolong diingat juga, salah satu yang tidak boleh didekatkan untuk ibu hamil adalah hewan-hewan, terutama kucing. Walaupun itu hewan Rasulullah ya, tetapi saat hamil itu kalau bisa ibu jangan dekatkan dengan kucing. Karena
bisa saja nanti si ibunya rentan terkena infeksi virus yang berasal dari bulu-bulu kucing. Harusnya itu rambut ya, tapi biar saudara paham, biar bulu-bulu kucing terhirup sama ibu itu bisa menjadi infeksi virus yang bisa nanti menyebabkan janin terganggu. Ya, ada kan salah satu penyebab dari kelahiran di luar masa bukan abortus ya, satu lagi bang, sebelum cukup umur, prematur ya. Prematur itu adalah salah satu adanya infeksi virus ya. Jadi hati-hati ya. Jadi bisa menyebabkan kehamilan belum masa waktunya ya, atau yang kita kenal dengan prematur ya. Jadi hati-hati. Bisa saja itu akan terjadi karena ingat ya, salah satu perubahan yang terjadi pada ibu saat hamil itu adalah perubahan sistem imunologi. Oke, itu yang akan saudara lihat nanti ya ketika kita membahas hemostatis. Paham ya? Selanjutnya kita melihat hemodinamik. Hemodinamik itu adalah merupakan pertukaran energi terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini tidak lagi di dalam tubuh, tapi sudah mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pada proses ini, manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri, tetapi harus berinteraksi dengan lingkungan agar mampu mempertahankan hidupnya. Saya contohkan ini saya. Kita orang Padang, selalu makan makanan Padang. Kalau ndak padeh, ndak lama. Kalau ndak randang, ndak lama. Sampai kita di Bandung. Di sana orang tidak suka makan pedas. Randang mahal. Ya. Kalau mau makan di nasi Padang, mahal. Ya. Maka tentu kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maka mulailah menyukai makanan-makanan Sunda. Gitu. Nah, itu harus ada penyesuaian. Itu dinamakan dengan hemodinamik. Ya, itu dinamakan dengan hemodinamik. Ya, proses hemodinamik bermula dari teori tentang manusia sebagai unit merupakan satu kesatuan utuh. Dia memiliki karakter yang berbeda-beda, proses hidup yang dinamis, selalu hidup berinteraksi dengan lingkungan yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi serta memiliki keunikan tersendiri. Ya. Salah satu lagi ya, psikologis saya contohkan ya, kalau kita misalnya pergi ke tempat orang lain ya. Kalau di sana, kalau bertamu itu tamu memang betul-betul dianggap raja ya, walaupun tempat kita juga sama ya. Tapi kan kalau kita tidak terlalu mengagungkan tamu ya, datang tamu ya say hello, kemudian makan bersama, kemudian pun apapun aktivitasnya kita biarkan ya. Kalau tamu di sana itu ditemani, kemana aja ditemani, mau apa, diinikan ya kalau di sana. Kalau kita kan risih itu digituin ya. Tapi itu kebiasaan di sana, itu psikologis. Ya. Kita nggak boleh menolak hal yang seperti itu ketika kita dapatkan. Kalau kita misalnya kontra terhadap itu terjadi disfungsi psikologis. Ya. Jadi kejiwaan kita kena. Ketemu sama orang itu kita lari. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan dengan situasi di lingkungan kita ya. Maka itu dinamakan dengan hemodinamik. Karena di sini dikatakan ya, selalu hidup berinteraksi dengan lingkungan yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhinya serta memiliki keunikan tersendiri ya. Kemudian prinsip dalam proses hemodinamik itu yang pertama adalah integrity ya, prinsip integritas. Di sini ada hubungan manusia dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Selalu ada hubungan antara biotik dan abiotik. Nah, dulu di biologi belajar itu kan. Biotik adalah makhluk hidup, abiotik adalah lingkungan sekitarnya. Kita dengan batu itu ada hubungan loh. Kita dengan tanah itu ada hubungan. Ya. Kita dengan angin itu ada hubungan. Ya. Dan tidak boleh hubungan itu disepelekan. Ya. Tidak boleh dinafikan. Ya. Maka hubungan manusia dan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan. Itu dinamakan dengan prinsip integrity. Yang kedua, ada prinsip resonansi. Ya, prinsip resonansi ini adalah proses kehidupan manusia selalu berirama dan berfrekuensi, selalu bervariasi. Kita bisa saja terbawa dengan gaya hidup orang lain. Itu namanya resonansi. Kalau kita terbawa dengan gaya hidup yang baik, maka kita menjadi orang baik. Tapi kalau kita terbawa dengan gaya hidup orang jahat, maka kita bisa jadi orang jahat.
Itu dinamakan dengan, di dalam hemodinamik, beresonansi namanya. Ya, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda asing. Itu resonansi. Kita juga seperti itu. Kita berteman dengan orang pandai besi, seindah-indahnya baun kita baun basi gitu ya. Berteman dengan orang menjual minyak parfum, maka kita juga ikut harum. Itu dinamakan dengan resonansi. Berteman dengan orang kutu buku, biasanya kita juga rajin. Tapi berteman dengan orang pemalas, kita pasti ikut-ikutan malas. Itu namanya resonansi. Ya. Berteman dengan orang siak yang kerjaannya sholat, mengaji, maka kita pasti ikut sholat dan ikut mengaji. Tetapi berteman dengan orang yang tidak mau beribadah, maka kita juga ikut tidak mau beribadah. Itu dinamakan dengan resonansi. Oke ya. Kemudian ada prinsip heliku, ya, di mana di sini ada perubahan manusia dalam proses kehidupannya berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi ada perubahan itu yang terjadi yang pertama secara revolusi namanya. Revolusi itu terjadi perubahan secara cepat, ya. Tetapi ada juga perubahan terjadi secara evolusi. Perubahan terjadi secara lambat. Saudara mau yang mana? Tergantung kita. Hemodinamiknya juga tergantung kita, ya. Jadi mau kita itu berubah secara drastis atau kita berubah secara perlahan-lahan, terserah kita. Jadi jangan saudara salahkan ya, dulu dia bejat, tetapi karena dia menyikapi hidupnya dengan baik dan juga berteman dengan orang-orang baik, dia menjadi orang baik, ya. Bahkan sampai pakai cadar, seperti itu ya. Nah itu jangan disalahkan, karena itu adalah perubahan. Bisa saja perubahannya itu terjadi secara revolusi, tetapi bisa saja perubahannya itu terjadi secara evolusi. Tergantung sistem apa nanti yang menyertai tubuhnya. Ya, itu dinamakan dengan prinsip heliku. Ya, heliku. Terakhir ya, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini selalu disampaikan ketika kita membahas problematika kesehatan. Ya, baik itu di kebidanan maupun di keperawatan, apalagi di kedokteran. Kebutuhan dasar manusia ini adalah merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik keseimbangan fisiologis maupun keseimbangan psikologis. Ya, jadi ini unsur utama ini dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, homeostatis maupun hemodinamik. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang tiap individu harus mendapatkannya untuk mencapai keadaan yang sehat dan sejahtera. Ketika hal ini terjadi, maka orang itu sehat fisik dan sehat rohani. Sehat secara jasmani dan sehat secara psikologis. Ya, nah inilah sebenarnya yang kita harapkan untuk seluruh pasien kita di kebidanan. Jangan hanya sehat fisik saja, tapi mentalnya kena. Ya, dia sehat, badannya kuat, besar, ya, kehamilannya bagus, tetapi malia orang ini menaku, ya, itu psikologisnya kena. Atau dia merasa dirinya paling baik, waham, tetapi badannya kurus, hamilnya sudah hamil 9 bulan. Fisiknya kena, tetapi wahamnya juga kena, ya, psikologisnya juga kena. Ya, maka itu tidak dikatakan sebagai sehat. Jadi nanti tolong diingat untuk saudara, yang sehat pasien itu adalah dia sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kesetimbangan tubuhnya juga tercapai dengan nilai equilibrium sesuai baik itu fungsi-fungsi tubuhnya juga menurut psikologis yang ada pada tubuhnya. Sampai di sini ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.